Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Barrir Rahim, Al-Wasi'il Alim, Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, anak-anak muda Kota Wonosobo dan sekitarnya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah selalu karuniakan untuk kita keimanan yang istiqomah sampai mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Sahabat-sahabat sekalian yang dicintai disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di waktu yang sangat singkat dan sangat-sangat sebentar kita akan sama-sama belajar tentang berlapang dada, yang adalah kalimat easy listening banget di lisan kita atau easy listening banget di telinga kita dan mudah sekali diucap, bahkan anak-anak kita hafal. Sebagian di antara kita bahkan udah hafal sedari kecil. Apa lapang dada? Al-Quran surah Thaha ayat 25, 26, 27, 28. Jadi nanti kita sama-sama buka, silakan teman-teman yang punya Al-Quran dibuka Al-Quran surah Thaha ayat 25 sampai 28. Nanti seperti biasa saya pimpin terlebih dahulu, nanti kita ngaji bersama-sama tentang ayat lapang dada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat 25. Dia Musa berkata, ya Allah, lapangkan dadaku. Nabi Musa ini berkata ketika Nabi Musa hendak jumpa sama manusia yang paling zalim sedunia. Sahabat yang dirahmati Allah, tema kita di malam ini itu sebenarnya diambil dari bagian daripada ayat ini. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, buatlah dadaku ini mudah menerima apapun yang terjadi. Karena Nabi Musa pada saat itu sedang dalam kondisi pressure yang luar biasa dari Fir'aun. Yang kita tahu Fir'aun itu punya 3 kekejaman. Yang pertama, Al-Quran surah An-Nazi'at.
Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Satu, ngaku Tuhan. Yang kedua, Fir'aun itu membunuh bayi hidup-hidup. Yudzabbihuna abna'akum. Dan Fir'aun membunuh anak hidup-hidup. Quran surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, Fir'aun mengatakan bahwa sungai Nil berada di bawah kendaliku. Jadi yang pertama ngaku Tuhan yang paling tinggi, Fir'aun yang kedua membunuh anak-anak yang masih kecil, yang ketiga mengaku mengendalikan sungai Nil. Waktu dalam keadaan pressure dari Fir'aun yang luar biasa, Nabi Musa alaihi salam mengucap doa barusan ketika mau jumpa dengan Fir'aun. Qala rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ternyata sahabat yang dirahmati Allah, dari satu ayat ini ulama itu mengupas dapat 3 hal. Sekurang-kurangnya 3 hal. Yang kalau kita mau kupas secara terperinci dari satu kalimatnya Nabi Musa, qala rabbish rahli sadri. Yang pertama, ketika sesulit apapun situasinya, sepahit apapun kejadiannya, sikap yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin berlapang dada. Jadi pahit, tapi dia punya kelapangan dada untuk menerima apapun yang terjadi. Jadi dia udah nggak expect bakal terjadi sesuatu yang hebat untuk dirinya semata, tapi bahkan kepahitan sudah disiapkan. Salah satunya adalah kepahitan kalau dia mendapati Fir'aun membunuh dirinya. Jadi lapang dada itu, sahabat yang dirahmati Allah, adalah sikap menerima sesuatu, baik itu baik ataupun itu buruk, asalkan dari Allah pasti yang terbaik. Nggak mungkin Allah ngasih yang buruk buat hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin nggak kalau Allahnya maha pengasih lagi maha penyayang menyakiti hambanya? Nggak mungkin. Mungkin nggak kalau Allah maha pengasih lagi maha penyayang menginginkan keburukan buat hambanya? Nggak mungkin. Segala sesuatu yang terjadi itu semua kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak pasti yang terbaik untuk hambanya. Sahabat yang kedua, kata para ulama, hadapi sesuatu dengan tenang terlebih dahulu. Apapun kondisinya, kalau kita nggak tenang hanya akan menghasilkan keputusan yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Suami kesel sama istrinya dengan lantang, dia bilang, aku mau kita pisah aja deh. Maka jatuh talak. Ketika suami sudah bilang pisah aja, jatuh talak. Talak 1, istrinya punya masa iddah. Kalau sudah ditalak, masa iddah itu adalah masa fase menunggu agar supaya cooling down. Nanti mau rujuk kembali atau dia mau udahan. Kalau rujuk, suaminya merujuknya tetap diingatkan, papa sudah menalak mama 1 kali. Nanti ketika yang kedua, jatuh talak 2. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaku marratan. At-talaku marratan. Talak yang masih boleh rujuk cuma 2 kali. Yang ketiganya nggak bisa rujuk sama sekali. Apapun situasinya, kalau kita sikapi dengan lapang dada, hidup atas pilihan yang nanti diambil pasti nggak akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Tahu yang dihadapinya adalah Fir'aun, tahu yang ada di hadapannya ini Fir'aun yang luar biasa ganasnya, luar biasa galaknya, luar biasa buat kerusakannya, tapi beliau menghadapinya dengan lapang dada. Maka itulah sikap seorang mukmin, dia menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Makanya ada kalimat bagus. Kalimatnya adalah, kalau engkau sedang marah, jangan bersegera mengambil keputusan. Karena kalau engkau mengambil keputusan dalam kondisi marah,
keputusanmu hanya akan membuat sesal di kemudian hari. Dan kalau sedang senang, gembira, jangan berjanji. Takut-takut saking senangnya kita lebih dalam berjanji, kita tidak mampu menepati. Tapi orang-orang yang mampu mengendalikan dirilah yang akan dia nyaman dalam menjalani episode kehidupannya. Kalau dia sedang marah, dia tahan amarahnya untuk tidak meluap-luap. Kalau dia sedang gembira, tidak terlalu bergembira karena tahu gembira pun hanyalah sementara. Ini orang-orang yang selalu senang, orang-orang yang selalu tahan amarah adalah ahli surga yang gambarannya itu tergambar di dunia. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat ahli surga, lihat sejauh mana dia bisa menahan amarahnya. Harusnya kalau dia marah, kaca bisa pecah, mobil bisa baret, ember melayang, piring terbang. Tapi saat dia marah, dia hanya mengucap cuma dengan kayak gitu aja, terus dia keep calm, cooling down, maka sebenarnya insya Allah dia termasuk gambaran ahli syurga yang Allah firmankan di Quran surah Ali Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah. Tahan amarah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ada di posisi Nabi Musa, kita itu berhadapan dengan orang yang paling punya kuasa. Kalau kita ada di hadapan Nabi Musa, kita lagi berhadapan kepada orang yang paling powerful pada zamannya. Dan kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, belum tentu kita kuat akan bisa berhadapan dengan Fir'aun dengan segala prajurit-prajuritnya. Tapi kenapa Nabi Musa kuat? Kenapa Nabi Musa tangguh? Kenapa walaupun sendiri Nabi Musa siap? Jawabannya satu. Karena Nabi Musa tidak mengandalkan siapapun kecuali Allah. Ini yang ketiga. Qala rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Apakah Nabi Musa meminta qala jari? Enggak, jari itu artinya tetangga. Qala jaris rahli sadri, wahai tetanggaku lapangkan dadaku. Enggak, Nabi Musa enggak minta ke tetangga. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa tidak meminta pertolongan dari tetangganya. Nabi Musa juga tidak meminta pertolongan dari kawannya. Nabi Musa tidak juga meminta pertolongan dari kaumnya. Tapi Nabi Musa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kalimatnya qala rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kunci tenangnya hidup ketika dilanda badai masalah, bergantung, berharap hanya kepada Allah, bukan yang lain. Karena sejauh mana manusia menolong kita, paling banter dia bilang sabar. Sejauh mana seorang psikolog bantu kita, paling jauh nanti datang lagi ya pertemuan kedua, insya Allah sudah mulai pulih sakit hatinya. Sejauh mana bahkan seseorang yang dianggap ahli banget dalam memotivasi untuk bangkit kembali, memotivasi kita, hanya sebatas ayo semangat, yuk bisa yuk. Paling begitu doang, sebatas itu aja. Tapi kalau Allah turun tangan, kalau Allah menolong hambanya, kalau Allah ingin melindungi hambanya dengan perlindungan terbaik, bahkan seorang Fir'aun tidak bisa menyentuh Nabi Musa. Bahkan seorang Fir'aun dengan bala tentaranya yang banyak mengejar Nabi Musa tak terkejar. Ini yang disebut Rabbish rahli sadri, hanya bergantung kepada Allah. Kadang kita ini sering banget gantungin diri kita sama makhluk. Kita merasa punya kolega, kita merasa punya sahabat, kita merasa punya rekanan, kita merasa punya link, kita merasa punya followers, kita merasa punya jaringan, kita merasa punya harta, atau kita merasa punya jam terbang. Tenang aja, saya mah udah sering. Tapi ternyata itu semua nihil. Kalau Allah bilang gak akan sampai teman-teman yang dirahmati Allah. Kenapa Nabi Musa mengucap Rabbi?
Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Karena Nabi Musa tahu yang bisa membuat Fir'aun tidak menyentuh dirinya, yang bisa membuat Fir'aun tidak jadi menghukum dirinya atau mengejar dirinya atau membuat dirinya mendapatkan luka atau madarat lainnya, yang dapat melindungi dengan perlindungan terbaik hanyalah Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk yuk bergantung kepada Allah. Jangan cuma mengandalkan fingerprint. Berapa kali kami mengucap jangan hanya mengandalkan fingerprint, tapi andalkan juga jidat print. Perbanyak sujud kepada Allah, perbanyak ibadah sama Allah. Kalau manusia senang dengan fingerprint kita, Allah senang dengan jidat print kita. Kata Rasulullah, Allah paling senang dan Allah paling dekat dengan seorang hamba di mana hamba itu fis sujud, ketika dia sedang sujud. Makanya Rasulullah bersabda, fa'akthirud du'a fis sujud. Maka perbanyaklah kalian berdoa ketika kalian sujud. Pas sujud banyaklah meminta kepada Allah. Ya Allah, masalahku kecil. Allahu Akbar, Engkau zat yang maha besar. Ya Allah, kalau ada orang memandang kami dengan pandangan kebencian, lembutkan hatinya agar dia tidak membenci kami. Ya Allah, kalau ada seseorang memandang kami dengan pandangan kedengkian, luluhkan hatinya agar tidak lagi mendengki diri kami. Ya Allah, kalau ada mereka yang hendak berbuat buruk kepada diri kami, lindungi kami dengan perlindungan terbaik dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau ada orang hendak berbuat zalim, merencanakan sebuah kezaliman untuk kami dan keluarga kami, maka sungguh Engkaulah sebaik-baik pelindung ya Rabb. Rabbis rahli sadri. Ya Allah, hamba memohon kelapangan dada. Jadi mohonnya hanya kepada Allah, jangan yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu wajar kadangkala muncul sifat manusiawinya. Saat dimana dia mulai condong kepada makhluk lagi dan makhluk lagi. Tapi Allah itu gak pernah bosan nunggu kita untuk hadir lagi kembali ke pangkuannya. Baik itu dalam keadaan hidup, dalam artian sekarang, ataupun nanti sesudah wafat. Tapi bersyukurlah kalau kita masih hidup, karena saat kita kembali kepada Allah saat kita masih hidup, inilah momentum Allah sangat nungguin kita. Jadi kalau di antara kita selama ini selalu andalannya gampang, kan ada orang dalam. Gampang, kan ada link. Gampang, kan nanti ini orangnya banyak ngumpul. Gampang, kan nanti itu, kan nanti. Akhirnya Allah gak pernah dilibatkan dalam urusan-urusannya. Karenanya Rasulullah pernah bersabda, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala faqra baina ainai. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bergantung kepada makhluk, farraqallahu syamlah, Allah cerai beraikan urusannya. Tahu nggak kenapa selama ini kita nggak benar? Karena boleh jadi salah bergantung. Tahu nggak kenapa hati ini masih gelisah? Karena ternyata berharapnya masih kepada makhluk. Kita masih salah berharap. Rabbis syrahli sadrinya belum benar-benar dibaca sepenuh hati, sepenuh jiwa. Makanya sering gelisah, makanya sering kecewa. Orang-orang yang selama ini terus berharap kepada makhluk, lihat betapa lemahnya makhluk itu, lebih lemah, kata Allah, dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba, rusak langsung. Makhluk lebih lemah dari itu. Allah lebih kuat dan maha dahsyat. Sesekali coba tes. Sahabat, kalau ada sebuah botol parfum yang lagi saya pegang, terus saya lepas pegangan tangan saya dari botol parfum itu, berapa persen keyakinan kita bahwa botol itu akan jatuh ke bawah? Berapa persen kira-kira? 100%. Kita percaya hukum gravitasi 100%. Ini ada botol, begitu dilepas jatuh ke bawah. Tek.
percayanya kita kepada hukum gravitasi 100%. Harusnya percayanya kita kepada janji Allah melebihi percayanya kita kepada hukum gravitasi. Ini aja kita yakin kalau ini dilepas, handphone ini dilepas, pasti jatuh ke bawah. Pasti jatuh ke bawah. Kenapa sama Allah kita seolah meragukan, seolah kita masih suka bertanya-tanya, seolah kita masih mengulang pertanyaan yang sama padahal sudah diyakinkan sama Rasulullah, sudah diyakinkan dalam Al-Quran, diyakinkan lagi dalam hadis. Berarti kita belum benar-benar Rabbish rahli sadri, belum benar-benar menancapkan ke dalam hati kita Rabbi, ya Allah, bergantungnya sama Allah. Rabbish rahli, ya Allah, lapangkan untukku sadri, dadaku. Orang-orang yang hidup lapang dada adalah orang-orang yang hanya menambatkan harapannya kepada Allah, bukan yang lain. Ayat berikutnya, yuk kita lihat. Wa yassir li amri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat ke-26, wa yassirli amri. Nabi Musa masih meminta kepada Allah, wa yassirli, ya Allah mudahkanlah amri, urusanku ya Allah. Teman-teman, kalau teman-teman semuanya mau dimudahkan urusannya, pakai ayat 26 Quran surah Thaha. Kalau teman-teman mau dimudahkan urusannya, pakai Quran surah Thaha ayat 26. Wa yassirli amri. Doa yang simpelnya gimana? Yassirli amri ya Allah. Yassirli amri ya Allah. Ayo diulangi. Yassirli amri. Yassirli amri. Yassirli amri. Yassirli amri. Yassirli amri. Bilang sama Allah, kalau kita sedang dihiruk pikukan dengan kesibukan, problematika yang gak pernah kelihatan ujungnya, masalah yang tak kunjung terurai dengan benar dan baik, ya Allah yassirli amri, yassir umurana. Kalau berjamaah bisa ngucap yassir umurana, yassir umurana, yassir umurana. Tambahin nama Allah boleh, yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Rahman, yassir umurana ya Rahim. Lagi di jalan motornya bocor, mobilnya bannya bocor, atau qadarullah ma syafa lagi ada kecelakaan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, atau mungkin lagi problem yang sulit diurai, ucapkan yassirli amri atau yassir umurana. Ya Allah mudahkan urusan hamba. Ya Allah selesaikan masalah hamba. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudahnya masalah kita terurai itu semudah kita mensujudkan kening kita di atas sajadah sesegera mungkin. Semakin lama kita membuat kening kita tersujud di atas sajadah, semakin jauh dan lama potensi masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Semakin cepat jidat ini sujud, semakin cepat terselesaikan masalah itu dengan baik. Maka kadang kita itu dihadapkan dengan permasalahan. Itu bukan karena apa-apa. Dibuatnya kita, diberi masalahnya kita oleh Allah, itu bukan karena apa-apa. Itu karena kadang Allah itu rindu kepada kita untuk segera sujud kepada Allah. Makanya kadang dikode dengan masalah. Ternyata ditinggal nikah, ternyata nggak dapat universitas yang diidam-idamkan, ternyata gagal untuk CPNS. Buat teman-teman yang mau CPNS, ternyata udah bangun usaha, percaya sama orang, malah orang itu mengkhianati usahanya. Itu kan hanya cara Allah aja. Medianya lewat peristiwa yang membuat kita nggak sesuai ekspektasi. Tapi sebenarnya kalau kita mau peka, itu cara Allah mengkode kita untuk kita sujud
kepada Allah. Maka mulai sekarang hadirin, kalau setiap kali ada masalah, bilang dalam hati, wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusanku. Karena masalah itu DP kebahagiaan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya apa bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama sulitmu datang mudahmu. Dan Allah ulangi 2 kali, bersama sulitmu datang kemudahanmu. Jadi sesiapa yang mendapat kesulitan, sebenarnya itu DP dari Allah agar dia dapat kebahagiaan. Dan gak mungkin berjalan sendiri-sendiri, kecuali berjalan bersamaan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Gak mungkin enggak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, percayalah, musibah, sakit hati, kecewa, rasa terluka, itu sebenarnya DP dari Allah agar kita bahagia. Tapi untuk ngerasain bahagia harus lewat situ dulu. Hati yang terkeruk dalam oleh luka adalah hati yang berpotensi menerima bahagia yang lebih dalam juga. Karena hatinya kan terkeruk luka dalam. Begitu dikasih kebahagiaan, kebahagiaannya juga dalam. Orang-orang yang hari ini terluka sangat menyayat jiwa adalah orang-orang yang besok ketika menerima bahagia, bahagianya tiada tanding, tiada tara. Biasanya selalu begitu. Makanya kalau orang-orang sukses seringkali menceritakan masa lalunya yang penuh dengan penderitaan sampai nangis. Kenapa sih? Karena nggak nyangka kok Allah baik banget ya nitipin saya sampai di titik ini. Dulu SD teman-teman saya berangkat sekolah, saya ke bengkel las. Dulu SMP teman-teman saya sekolah, saya yang jagain ngenger sama orang. Dulu SMA teman-teman lanjut SMA, saya nggak bisa lanjut SMA. Mas Isan, pindah ke bawah boleh? Pindah ke bawah. Jazakumullah khair. Teman-teman dirahmati Allah, sehat-sehat, lancar, berkah terus insyaallah biiznillah. Di bawah ada soleh ganteng, masya Allah. Di bawah ada tempat main ganteng soleh. Ada banyak ini ya. Ada hadiah soleh itu dikasih kakak. Mas dikasih hadiah ya mas. Mas Endi. Wah ini. Nanti dikasih hadiah soleh-solehah di bawah banyak sama Mas Endi insyaallah. Salihah, soleh semua biiznillah insyaallah biiznillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali ke dalam bahasan ayat tentang wa yassirli amri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan. Catatannya adalah dia mintanya kepada Allah karena Allah sumber pemberi kemudahan segala urusan. Ayat berikutnya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Nabi Musa itu dahulunya qadarullah wa masya'a fa'al, pernah sedikit memakan bara api. Jadi sampai-sampai lidahnya itu agak cadel. Dan ini untuk teman-teman yang ngerasa suka terbatas dalam lisan, ini doanya teman-teman. Wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, mudahkan lisan ini untuk bicara. Kalau teman-teman hari ini ngerasa gugup untuk bicara di ranah publik, ucapkan wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, buat lisan hamba mudah dalam bicara. Nanti kalau teman-teman qadarullah lagi gugup mau posting enggak, doa ini. Wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskan kekakuan dari lidahku. Lidah itu bisa kaku. Orang walaupun punya jam terbang banyak, kalau Allah sedang mengkakukan lisannya, agak kaku dan keluh lisannya buat bicara. Tapi orang dengan keterbatasan kosakata yang dimiliki, kalau Allah tolong dia, bisa lancar fluently. Teman-teman, ada seorang ulama
saking cerdasnya beliau itu cadel, nggak bisa ngomong R. Dan suatu ketika beliau ini dijebak dalam tanda petik untuk ceramah atau khutbah di hadapan khalayak yang banyak banget. Ketika di hadapan khalayak yang banyak, orang-orang menanti sebentar lagi dia akan malu. Kenapa malu? Karena dia cadel, pasti nggak bisa ngomong R. Maka sejak awal dia khutbah naik ke atas mimbar, saat orang-orang sudah mau mentertawakan dia karena ceramahnya cadel, sejak awal naik mimbar sampai akhir dia berkhutbah tanpa ada huruf R satu patah kata pun. Gak ada huruf R-nya. Assalamualaikum, udah selesai. Habis itu dia membuat pembukaan yang gak ada huruf R-nya sampai terakhir dia menutup khutbah gak ada huruf R-nya. Karena dia tahu bahwa orang yang mengundangnya untuk bicara hanya untuk mentertawakan kekurangannya, dia cadel nggak bisa ngomong huruf R, maka dia tampil memohon pertolongan Allah, dia tampil dengan khutbah yang tidak ada huruf R-nya sejak awal pembukaan sampai penutupan. Kerennya nih. Jadi kalau hari ini teman-teman qadarullah sedang merasa terbatas karena mungkin keluh lidahnya untuk bicara, lafaz yang diajarkan Nabi Musa, wahlul uqdatan min lisani. Ayat terakhir, yafqahu qauli. Apa artinya? Agar mereka mudah memahami perkataanku. Potensi dari apa yang disampaikan itu bukan tentang kerennya dulu, bukan tentang diksinya dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, dewasa ini kita harus belajar melihat yang intangible. Ini intangible apa sih? Percuma kalau Anda bahasanya tinggi luar biasa tapi mad'unya nggak paham apa yang dibicarakan. Jadi likulli makanin maqal wa likulli maqal makan. Ini pepatah bukan hadis ya. Kata para ulama, ini pepatah orang bijak. Likulli makan maqal wa likulli maqal makan. Setiap tempat ada ucapannya. Dan setiap ucapan atau perkataan punya tempatnya masing-masing. Gak semua ucapan yang kita bahas dalam masyarakat umum tapi menggunakan bahasa akademis bisa diterima sama mereka. Dewasa ini sesuatu yang intangible mulai merambah kemana-mana. Intangible orang mikir. Intangible itu apa? Paham gak hadirin? Intangible itu apa? Paham? Kalau nggak paham ucapkan wallahu alam. Paham intangible? Wallahu alam. Intangible ya kan? Berarti kan ini bahasa yang dipakai di ranah akademisi aja. Intangible itu sesuatu yang nggak bisa dipegang dengan panca indera. Itu intangible. Sesuatu yang nggak bisa kita raba itu intangible istilahnya. Kalau kita bahasakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, bahasa akademis di bawah kalangan umum, oke mungkin terlihat keren bagi sebagian pihak. Tapi kalau nggak sampai, maka nanti miskomunikasi di sana. Kenapa Nabi Musa meminta kepada Allah kalimat akhirnya yafqahu qauli. Esensi dakwah Nabi Musa itu adalah agar mereka mengerti perkataanku. Tesis saya waktu kemarin saya S2 di Unsik tahun 2018 sampai 2020, saya membahas tesis tentang metode dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, tinjauan tafsir Ibnu Katsir, Quran surah Thaha ayat 44 sampai 45. Tesis saya tentang Nabi Musa, Fir'aun dan komunikasi dakwahnya Nabi Musa. Ternyata dakwahnya Nabi Musa itu adalah dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami dengan segmentasinya Musa sendiri. Siapa sih jamaahnya Nabi Musa? Nabi Musa berdakwah dengan bahasa mereka. Ternyata jamaahnya Nabi Musa adalah bahasanya bahasa Ibrani. Maka Nabi Musa berbahasa Ibrani. Jadi itu juga segmentasi kadangkala penting teman-teman ya. Maka kemarin kita dibersamai oleh Ustadz Handi Boni, ada nanti Ustadz yang lain, sebelumnya juga pernah ada banyak asatid nanti berkunjung ke sini biiznillah, dan mudah-mudahan besok-besok juga akan ada banyak terus asatid kita timba ilmu dari beliau. Dengan bahasa yang masing-masing itu sebenarnya adalah penempatan beliau dengan segmentasi beliau masing-masing. Dan beliau berbagi peran di sana.
Ada yang perannya segmentasinya ring 4, ring 5, orang-orang yang jauh kenal masjid aja, jarang banget, nggak pernah sholat kecuali cuma sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu pun sholatnya nggak enakan karena kumpul keluarga, membahasakan ke arah sana. Makanya bahasa-bahasa yang dipakai sesuai dengan bahasa kaumnya yang mudah difahami, ini representasi dari yafqahu qauli, agar mereka mudah faham perkataan saya. Nanti beda lagi kalau segmentasinya asatid yang lain, mungkin menyasarnya ring 2, ring 3. Nanti beda lagi, ada yang menyasarnya ring 1-nya, orang-orang yang udah istiqomah, orang-orang yang udah baik, orang-orang yang udah ngajinya puluhan tahun, bukan lagi di bawah 10 tahun. Nah, ini pun juga nanti ada yafqahu qauli, agar mereka paham apa yang dibicarakan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari yuk kita dawamkan lapang dada kita. Itu awalannya karena kita meminta pada Allah untuk Allah lapangkan. Kalimat sederhananya adalah Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, buat mudah segala urusanku. Ya Allah, lidahku atau lisanku mudahkan agar tidak keluh. Dan yang terakhir, yafqahu qauli, agar mereka mudah memahami perkataan-perkataanku. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapang dadanya kita karena kita yang memilih. Lapang dadanya kita karena Allah yang menolong, kita yang memilih, kita yang memutuskan. Sesiapa yang hidupnya mau bahagia berawal dari lapangnya dada. Dan sesiapa yang sudah berlapang dada, Allah akan selipkan bahagia dunia, bahagia juga akhiratnya insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin menyampaikan untuk informasi hadiah untuk teman-teman yang terbaik dalam umum, terbaik resumnya, terbaik dalam postingan kreatifnya. Ini ada hadiah dari teman-teman panitia. Dan untuk teman-teman yang membawa anak juga, alhamdulillah, makasih sudah dibersamai putra-putrinya. Nanti di bawah ada hadiah juga, Yakulnya mas, nanti dikasih hadiahnya buat adik-adik kita yang salih-salihah biiznillah. Ini hadiah untuk yang terbaik. Akun @puannesti dan akun @_RZL_Hanafi. Boleh nanti diberi ya Mbak? Ada orangnya hadir, akun @puannesti sama akun _Rizal Hanafi. Itu ada hadiah di belakang, bisa dikasih. Hadir orangnya, boleh angkat tangan. Puannesti sama Rizal. Oh Mas Rizal, ahlan. Mas Rizal boleh dibantu Mas Rizal. Mbak Puan di sana ya Mbak, ini Mas Rizal di depan. Yang kedua terbaik resum Ibu Norah Haderan @Norah Haderan sama @Yerohayani. Hadir @Yerohayani, hadir Ibu, siap. Mbak, ini Ibu @Puannesti, Mbak Puannesti di sini sama Mbak Yerohayani. Sama Ibu Norah Haderan hadir? Oh ini online. Oh iya, hadir online. Baik, nanti dikirim ya Ibu Norah, hadiahnya dikirim untuk Ibu Norah nanti ke rumahnya, nanti kontak-kontakan sama tim admin dari kajian HAS, insya Allah nanti dikirim hadiahnya untuk Ibu Norah Haderan. Untuk terbaik kreatif @lael.kh hadir Mbak Lael.kh, boleh dikasih Mbak? Hadiahnya sebelumnya Mbak Puannesti, Mbak Yorahani, Yerohoyani, betul Ibu. Ini Mbak Puan udah? Sudah Mbak Puan? Satu lagi Mbak @lael.kh. Sama satu lagi @Dwi Yani Yusti. Ada pemilik akunnya? Dwi_Yani_Yusti. Ada? Kalau nggak ada nanti coba dikontak ke
akun @masjidmaf di Instagram, akun @masjidmaf. Nanti teman-teman bakal dikontak sama tim admin lewat DM biiznillah. Sudah dikirim semua? Sudah dapat semua? Jazakumullah khairan jaza, sudah berpartisipasi, mudah-mudahan sehat lancar berkah selalu untuk semua yang mendapatkan hadiah tersebut biiznillah. Untuk yang nggak hadir di sini, insya Allah nanti silakan DM @masjidmaf, akan dibalas oleh admin untuk dipintai alamat, dikirim nanti hadiahnya dari Masjid Maf atau dari kajian HAS biiznillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum teman-teman kembali ke rumahnya masing-masing, kami mengajak kalau bisa kita jamaah isya di sini supaya teman-teman pulang dalam keadaan tenang sudah sholat isya. Oh iya, mengumumkan insya Allah tanggal 19 Juni 19 Juni hari Ahad. Jadi ini besok Ahad depannya lagi kita akan ngecor Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonolelo. Kita akan ngecor lantai 1. Jadi buat teman-teman yang mau datang, silakan teman-teman bisa datang jam 7:30 atau jam 8. Insya Allah itu pengecorannya sudah mulai. Barakallahu fikum. Sehat selalu, salam keluarga di rumah. Semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.